Pemirsa, berawal dari kecelakaan yang menimpa Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan saat mengemudikan Ferrarinya di daerah Magetan, Jawa Timur, berbagai tuduhan pun terarah deras ke Dahlan. Dahlan bahkan terancam menyandang status tersangka pelanggaran lalu lintas. Ada apa sebenarnya di balik Ferrari Menteri Dahlan Iskan? Siapkah Dahlan menjadi tersangka? Sudah hadir di studio, akan hadir Menteri Negara Dahlan Iskan, dan juga saat ini sudah bersama saya Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Bambang S. Ervan. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mbak Afi. Terima kasih atas kehadirannya di Prime Time News. Langsung saja Pak Bambang, saya mau tanya, ini ada statement dari Kementerian Perhubungan yang mengatakan bahwa mobil listrik Tukuksi belum mengantongi izin untuk melakukan uji coba kendaraan. Confirm Pak? Itu Ya, sudah resmi statement dari Kementerian Perhubungan? Jadi begitu ada kecelakaan, saya langsung melakukan pengecekan kepada Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan melakukan pengecekan ke Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Dan sampai saat ini memang belum pernah ada pengajuan untuk permohonan melakukan uji tipe bagi kendaraan tersebut. Oke, apa tanggapan dari Kementerian Perhubungan melihat ada sebuah mobil yang belum mengantongi izin kemudian melakukan uji coba dengan jarak 250 km dan dengan kecepatan kurang lebih 120 km, Pak? Ya, kalau komentar dari Kementerian Perhubungan ya mungkin itu kan bagian daripada uji coba. Nah, kalau uji coba itu ada aturan lain lagi. Aturannya apa, Pak? Yaitu di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di pasal 619 itu dikatakan bahwa untuk keperluan untuk penggunaan kendaraan bermotor yang belum memiliki registrasi untuk hal kepentingan tertentu itu biasa diberikan surat tanda coba nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor. Nah, itu aturannya antara lain yang disebut dengan kepentingan tertentu itu adalah mencoba kendaraan bermotor yang sedang dalam taraf penelitian. Jadi itu ada diatur juga di situ. Nah, namun demikian untuk semua tanda kendaraan bermotor atau tanda nomor kendaraan bermotor itu diatur di dalam keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk hal-hal yang keperluan tertentu tadi. Oke, bagaimana dengan kasus mobil Tukuksinya Dahlan Iskan ini sendiri? Menggunakan, ini kan seakan-akan mencoba mobil listrik itu menggunakan jalan umum yang juga digunakan oleh pengguna jalan yang lain, Pak Bambang. Memang kalau kita melihat dari suatu uji coba, ya kan, itu kalau kita lihat idealnya dari suatu industri otomotif, itu pertama biasanya ada diuji di laboratorium. Ada yang namanya terowongan angin dan lain sebagainya, ya kan, untuk melihat aerodinamika dan potensi-potensi yang ada di kendaraan tersebut. Kemudian biasanya untuk diuji pertama juga dilakukan di sirkuit untuk di jalan di jalan aslinya gitu. Nah, kemudian juga bisa dilakukan di jalan raya. Bagaimana tanggapan dari Pak Dahlan sendiri yang mengatakan bahwa jika baiknya keuntungannya dicoba kemudian jadi ketahuan bahwa remnya tidak berfungsi? Ya, tadi kita harus melihat juga dari mana maksud tujuan dari uji coba tersebut. Tapi ini nggak boleh dilakukan atau boleh dilakukan Pak sebenarnya uji coba yang dilakukan oleh Pak Dahlan dengan mobil listriknya ini? Saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidaknya. Tadi apabila memenuhi ketentuan bahwa untuk melakukan kepentingan tertentu itu memenuhi persyaratan yang ada di undang-undang, ya itu diperbolehkan. Karena di dalam pasal tersebut ditetapkan ketentuan tentang penetapan mengenai kepentingan tertentu itu ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jadi di situ ada hal-hal yang ditetapkan, misalnya apakah harus ada pengawalan atau lain sebagainya. Anda mengikuti perkembangan dari kasus ini kan Pak? Ya. Dari Kementerian Perhubungan sendiri melihat ini dengan segala kepentingan riset ataupun apapun itu, lokasi uji coba juga jalanan yang juga digunakan oleh pengguna jalan yang lain, apa kesimpulan dari Kementerian Perhubungan sendiri? Sampai saat ini kami memang belum ada kesimpulan, ya karena ini ditangani oleh kepolisian. Untuk masalah-masalah kecelakaan itu ditangani kepolisian. Kami hanya melihat dari informasi yang ada, kami menelusuri apa-apa yang dilakukan oleh kami, karena memang Kementerian Perhubungan ini bersifat pasif. Karena ketentuan yang mengatakan itu harus diajukan permohonan untuk uji tipe. Oke, mengenai ancaman sanksi dari Kementerian Perhubungan, apakah jelas ada peraturan-peraturan tertulis yang dilanggar? Jadi saya hanya ingin sampaikan bahwa Undang-Undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, itu bukan produk dari Kementerian Perhubungan. Jadi bukan dari perhubungan, ya. Itu adalah produk dari negara, di mana dibuat oleh DPR dan pemerintah. Nah, di situ ada sanksi, ada kewajiban, ada tugas pembagian tugas. Ya. Salah satunya di Kementerian Perhubungan. Nah, kemudian untuk sanksi nanti itu ada di kepolisian. Jadi, tapi di dalam pasal-pasal itu ada sanksi-sanksinya kalau tidak menggunakan plat nomor dan lain sebagainya, itu ada di dalam pasal-pasal tersebut. Tapi itu domainnya di kepolisian. Kami di Kementerian Perhubungan adalah regulator terkait dengan masalah antara lain kalau untuk kendaraan ini adalah uji tipe tadi. Oke Pak, kita melihat soal uji tipe, uji laik jalan dari sebuah mobil itu prosesnya berapa lama? Apakah sulit atau berbelit-belit nggak sih Pak? Ya. Kalau dikatakan sulit atau berbelit-belit, tidak ya. Jadi saya ingin filosofinya dulu untuk mengenai mengapa kendaraan itu harus diuji coba. Harus di sertifikat uji ya. Jadi kendaraan itu adalah sebagai suatu kendaraan memiliki potensi yang membahayakan. Bisa terjadi kecelakaan, baik menimpa orang lain maupun yang mengendarakan sendiri. Karena itu ada komponen-komponen, ada struktur dan lain sebagainya, di mana komponen-komponen itu bisa mengalami suatu masalah dan tidak sempurna dalam bekerjanya, karena kendaraan ini bergerak berarti ada massa, nah ini bisa mencelakakan. Nah untuk itu maka semua kendaraan tersebut itu harus memiliki persyaratan teknis tertentu dan harus memenuhi kelaikan jalan. Dan tidak melihat apakah ini mobil listrik atau mobil biasa, mobil dengan apapun teknologinya. Betul, karena di dalam aturan undang-undang disebutnya itu hanya kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Jadi kalau kendaraan bermotor itu dilihat dari energinya motornya itu apa. Apakah motornya itu listrik, atau dia ada dari BBM atau gas dan lain sebagainya. Jadi semua itu masuk dalam kategori kendaraan bermotor. Oke, dari Kementerian Perhubungan sendiri, pertanyaan terakhir saya untuk Bapak, apa pelajaran dan hasil evaluasi yang bisa diambil dari kasus kecelakaan ini, Pak? Ya, pelajaran yang bisa diambil ya untuk melakukan uji coba itu harus kita berhati-hati, ya kan. Kembali ada tahapan-tahapan di dalam uji coba kendaraan. Itu pertama tadi ya saya katakan kalau idealnya itu melalui laboratorium dulu, kemudian di sirkuit khusus, baru di jalan raya. Tapi itu adalah ideal untuk industri. Jangan sampai tapi adalah bahwa kejadian ini langsung meruntuhkan ya inovasi-inovasi yang dilakukan, semangat inovasi yang dilakukan oleh anak bangsa Indonesia. Semangat boleh, riset boleh jalan terus, tapi harus taat juga dengan peraturan loh Pak. Jangan lupa seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang S. Evan atas kehadirannya di Prime Time News.